Halo, saya Max Metino. Hari ini saya sudah bersama dengan Lalu Sofian dan Eka Darmawansa. Mereka berdua akan berhadapan di One Pride Fight Night 66 tanggal 11 Februari tahun 2023 di Kota Solo untuk memperebutkan final kontender. Ya, mereka berdua yang menang akan maju ke kontender untuk melawan sang juara. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kesiapan mereka berdua. Oke, sekarang saya akan ke Lalu Sofian. Lalu saya mau tanya ke kamu, eh, persiapan kalian pasti berdua sudah cukup matang. Yang saya mau tanyakan di sini adalah bukan bagaimana persiapan fisiknya atau teknik, tapi lebih bagaimana kamu besok akan menghadapi saudara seperguruan kamu sendiri, yaitu Eka Darmawansa. Pada saat kamu sudah mengetahui bahwa kamu menang, Eka menang, tentunya kamu tahu bahwa kamu akan berhadapan dengan Eka Darmawansa, yang dimana kamu sering latihan bersama, ya, sering persiapan bersama. Kali ini kamu harus menghadapi Eka, yang notabene adalah saudara kamu juga. Kamu harus menang di sini. Nah, begitu kamu tahu kamu akan berhadapan dengan Eka, pertama kali apa yang ada di benak lo? Ya awalnya ya sebetulnya sungkan juga sih, coach, harus ketemu sama saudara sendiri. Lebih keras situ. Ya sungkan, ya rasanya sungkan aja harus bertempur mati-matian sama saudara sendiri, karena kita 3 pertandingan sebelumnya itu kita selalu bersama. Fight night yang sebelumnya itu kita satu hotel, latihan bareng, makan bareng bersama juga. Oke, untuk Eka sendiri gimana pada saat tahu, pertama kali tahu? Karena kelihatannya Eka sangat bersemangat dan percaya diri waktu itu. Ya, karena kan mungkin waktu tanding kemarin Eka nggak mungkin berharap lalu kalah kan. Ya. Jadi Eka berharap lalu menang. Jadi pas dia menang Eka juga senang kan. Jadi Oke. pas sekarang Eka semangat bukan karena Eka yakin menang, tapi karena semangatnya siapapun yang menang dari kita itu bagian dari tim kita juga. Jadi itu yang bikin Eka semangat. Oke. Nah, begitu tahu, wah, yang dihadapi adalah Lalu Sofian, ya kan, saudara seperguruan sendiri. Apa yang pertama kali ada di benak Eka? Yang pasti saya harus persiapan juga karena kan bukan karena lalu juga, karena saya juga ada kekurangan, jadi saya harus lebih ekstra lagi latihannya. Kan lalu punya skill, punya teknik yang bagus juga, dan dia pintar, jadi kita harus ekstra lagi latihan. Nah, kalau Lalu kan dia begitu dia tahu, oh lawannya Eka, dia kan ada rasa sungkan, gak enak kan. Nah, kalau dari Eka sendiri bagaimana? Apakah ada perasaan seperti itu atau bagaimana? Kalau perasaan seperti itu pasti ada sih, pasti karena ada. kan ya kita orangnya gimana ya, barangan mulu kan dari pas 3 pertandingan terakhir ya, seperti yang lalu bilang tadi, makan atau di kamar juga, sekamar di hotel. Oke. Latihan bareng, semua pasti sungkan. Cuman ya kita profesional aja, di atas ring, di luar di luar. Oke. Nah, ke Lalu sendiri, nah begitu itu kan harus dihadapi. Lalu atau Eka harus hadapi keadaan itu karena kalian sudah menang, akhirnya masuk ke finalis kontender. Yang dimana kalian berdua menang, kalian diantara berdua akan menjadi kontender. Artinya yang akan menghadapi sang juara bertahan di kelas strawweight, yang pada saat ini adalah Billy Pasulatan yang sedang persiapan untuk pertandingan internasional. Kalau nanti Billy akan kembali lagi, tentunya akan berhadapan Billy, atau kalau Billy berhalangan akan berhadapan dengan interim champion ya, yang akan ditentukan nanti. Nah, untuk Lalu sendiri, setelah tahu bahwa lawan Eka dan merasa sebenarnya sungkan, tapi akhirnya harus dihadapi. Nah, apa yang ada di benak Lalu untuk kedepannya menghadapi Eka gitu? Apa yang ada di pikiran Lalu setelah ya udah lewat ya dan harus dihadapi? Apa yang ada di benak Lalu sekarang? Ya mau nggak mau saya harus lawan Eka, jadi ya udah, mau ada rasa sungkan ya hadapi aja langsung di atas ring. Soalnya kita profesional aja, siapapun yang dikasih sama promotor saya siap lawan siapapun. Luar biasa. Kalau Eka sendiri bagaimana setelah mengetahui bahwa harus Lalu yang dihadapi? Saya setelah tahu lalu ya saya siap banget sih, karena kan tujuan di sini bukan untuk jadi pelengkap, jadi udah ada tujuan khusus, jadi saya harus menang ya. Saya harus kalau mau sampai ke lawan juara ya saya harus hadapin Lalu ya, harus berhadapan dengan Lalu ya harus saya hadapi, jadi siap. Oke. Apakah nanti Lalu pada saat berhadapan dengan Eka karena teman sendiri akan nahan-nahan atau bagaimana? Karena kadang-kadang teman lawan teman pertandingannya suka nahan. Bagaimana dengan Lalu? Enggak, saya akan berikan 100%. Sebagai tanda respect saya akan berikan yang terbaik buat pertandingan. Oke, untuk Eka sendiri? Sama karena saya udah persiapan penuh untuk menghadapi Lalu, jadi saya akan all out mulai semuanya, saya akan habisin semuanya. Jadi nggak ada nahan-nahan ya? Semua memberikan yang terbaik kan? Karena kita tahu kadang-kadang sesama teman seperguruan, karena mereka latihan bareng dari dulu sampai sekarang, akhirnya pada saat bertarung nggak keluar semuanya ya.
pukulan tendangan nggak keluar, bantingan kuncian ataupun ground and pound, submission, choke, joint lock nggak keluar karena mereka saling nahan gitu. Dan hanya mencari safety poin-poin saja, saling menjaga. Nggak akan terjadi hal seperti itu ya. Karena kedua-duanya ingin meraih kemenangan seperti itu. Nah, untuk lalu sendiri, apakah ada strategi khusus untuk menghadapi Eka? Enggak, saya atas bawah siap. Saya pede di dua di atas bawah saya pede. Pede. Untuk stamina, apakah sudah pede? Bagaimana dengan Eka? Kalau Strategi? strategi khusus ada, karena kita di Palembang ada persiapan juga untuk lawan lalu, jadi ada. Jadi secara fisik, stamina, teknik, semuanya game plan kita udah siap. Kita siap semua. Oke, sekarang yang paling penting. Kira-kira dari kalian berdua, apakah akan weigh in? Dari lalu sendiri gimana? Apakah yakin 100% akan weigh in? Sekarang ini saya masih over 2 kilo, tapi kan masih ada sisa beberapa hari ini saya pasti masuk. Pasti masuk ya. Jadi nggak ada kata istilah nggak masuk lagi ya. Karena berat badan adalah suatu perlambangan kehormatan ya. Harga diri dari petarung itu sendiri ya. Bagaimana dengan Eka? Kalau saya selalu selalu in di 4 pertandingan terakhir selalu in, bahkan under, karena saya selalu persiapan jauh-jauh hari untuk nurunin berat badan juga biar nggak habis tenaga pas mau pertandingan. Oke. Untuk awal lalu sendiri pertandingan terakhir lalu jadi waktu itu nggak weigh in ya, Ya, 1 kilo over. Apakah yakin nih Ya, akan masuk? Yakin ya? Karena saya Itu jauh juga udah mulai nurun juga dan nggak meremehkan lagi. apakah ini apa? 100% yakin akan masuk? 90% yakin. 99%. Apapun bisa terjadi. Oke, Bisa ya. sakit. Jadi berarti harus totalitas dalam berat badan, dan terutama nanti pertandingan selain tadi udah setiapan stamina, strategi, fisik. Terus yang saya pengen tahu adalah selain strategi adalah prediksi sendiri. Yang pasti masing-masing udah memiliki prediksi masing-masing. Dari lalu sendiri bagaimana prediksinya untuk pertandingan ini? Bakal jalan 3 ronde sih. Nggak bakal jalan 3 ronde. Artinya bisa di ronde ke-1 atau 2 dengan hasil seperti apa kira-kira? Maybe knockout, maybe submission gitu. Oh, oke. Untuk Eka sendiri bagaimana prediksinya? Kalau saya pasti saya menyerang dari awal seperti biasa. Saya usahakan untuk finish dari awal. Tapi prediksi saya ini ronde 3 habis. Oh, ronde ketiga ya. Lebih ke striking atau lebih ke grappling kalau dari Eka? Ya 95% striking, selebihnya kayak grappling. Oh, oke. Kalau dari lalu lebih ke grappling apa striking nanti finishnya kira-kira? Saya bawa ke ground. Oh, dibawa ke ground ya. Oke. Nah, untuk sekarang apakah permainan ini pasti akan berjalan dengan sportif dari lalu sendiri? Saya berharap ini berjalan sportif. Apakah lalu sudah menguasai bagaimana cara bermain dengan sportif dan pelanggaran-pelanggaran apa yang tidak boleh dilakukan? Ya pastinya saya akan bermain sportif karena ini juga teman perguruan juga. Jadi kita memberikan yang terbaik, yang clean dan tidak ada pelanggar. Kalau bisa tidak ada pelanggaran yang sengaja maupun tak disengaja. Oke, dari Eka sendiri bagaimana? Ya sama, kita saling jaga. Yang penting kita intinya kan cari poin, cari finish tanpa harus mencederai lawan, tanpa pelanggaran-pelanggaran yang mencederai lawan akar gitu. Oke, nah keduanya sudah memiliki strategi dan sudah mengetahui peta kekuatan dan kelemahan sendiri. Dari lalu sendiri dan dari Eka sudah pasti saling mengetahui. Nah, sekarang kekuatan apa ada yang pada Eka dan kelemahannya? Kekuatan dulu dari Eka. Yang saya lihat sih submissionnya tajam ya, terutama guillotine-nya itu saya Oke. pada. Oh, waspada ya. Kelemahannya ya mungkin postur saya lebih tinggi dari Eka. Saya bisa gunakan itu nanti untuk jaga jarak, kumpulin poin sebanyak mungkin. Oh, oke. Kalau dari Eka sendiri, kekuatan dan kelemahan dari lalu. Kekuatan lalu dia mainnya pintar, dia bisa memanfaatin peluang, dia tenang dan dia punya jangkauan yang bagus juga. Mereka harus lebih masuk lagi. Kelemahannya ya dia fisiknya sih. Oh, fisiknya ya. Jadi masing-masing sudah mengetahui dan di situ akan bermain ya, Iya. menguras fisiknya, bermain rapat ya. Sedangkan ini bermain jarak. Nah, kira-kira dari kelemahan yang disebutkan masing-masing sudah menyiapkan antisipasinya Iya, dari sudah. lalu. Ya, saya justru latihan fisik yang banyak buat fight. Apakah udah yakin bisa 3 round full fight? 5 round juga sih. Oke, dari Eka sendiri Saya udah siap banget. secara stamina mental. Nah, untuk mental menghadapi saudara seperguruan, apa mentalnya terganggu? Apakah jadi drop ataukah ini jadi penyemangat dari lalu? Mungkin bulan yang kemarin masih ada rasa apa yang nggak enakan, tapi sekarang saya sudah siap. Sudah siap ya? Udah in the zone, udah on fire. Oh, udah on fire. Artinya totalitas siap, mental, bermain profesional. Untuk Eka sendiri? Sama Prof, karena kan
harus siap nggak siap lo harus siap. Oh, siap. Iya. Oke, tentunya kalian berdua sudah menyiapkan dan kalian sudah memiliki strategi karena kalian berdua tahu bagaimana menang dengan finish dan menang dengan poin. Iya. Bagaimana sudah mengetahui bagaimana nilai gold, silver dan bronze, begitu juga bagaimana ground control mendapatkan 1 poin per 10 detik ataupun clean fighting 1 poin per 15 detik. Ya. Sudah menguasai itu semua dari lalu bagaimana? Ya saya sudah kemarin sudah dibaca ulang apa rules-rulesnya dan cara mencetak poin yang benar tuh, jadi saya sudah lebih paham lah sekarang, lebih yakin. Eka sendiri bagaimana untuk mengenai rulesnya dan pengumpulan scoring poinnya? Ya sudah paham, Prof. Semenjak awal gabung juga udah ngerti kan, karena kan udah kita di Warrior udah dikasih tahu poin-poinnya, pelanggarannya apa, jadi itu juga bantu juga sih buat game plan kita. Oke, luar biasa. Kita tinggal berapa hari lagi ya? Di sini kita sekarang udah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalian tanggal 3 hari lagi akan timbang badan. Saya harap kalian berdua masuk di berat 52,2 kg. Dan ada pesan dari lalu untuk Eka untuk mempersiapkan ini. Bagaimana? Jaga stamina aja, jangan sampai cedera karena ini udah mau contender fight, harus 100% serius. Oke, dari Eka. Kalau untuk Eka, untuk lalu jaga stamina, jaga fisik, fokus ke berat badan, jangan sampai over lagi. Oke, message yang bagus dan semoga kalian berdua bisa menampilkan skill terbaik kalian bermain sportif sebagai petarung profesional di One Pride juga. Walaupun kalian berdua adalah saudara seperguruan dalam Warrior MMA, tapi di atas arena kalian ada profesional dan akan memberikan menyuguhkan pertarungan terbaik, entah itu dengan hasil finish ataupun dengan hasil poin. Yang penting bermain dengan maksimal dan sportif. Oke. Tos dulu, kita akan melakukan stare down di sini. Oke, sini stare down di antara kalian berdua. Oke, sini. Sudut merah, sudut biru. Oke. Stare down. Oke, soft, menekan. Oke. Oke, ngadep situ.